Puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini kita ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan dan masa depan kita di hadapan Allah itu utuh dan lengkap mulai dari awal sampai akhir. Tapi bagi kita, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi bagi Tuhan itu utuh dan lengkap. Kalau boleh saya contohkan seperti anak-anak yang bermain puzzle, yang menyusun bagian-bagian dari gambar-gambar. Maka sebenarnya anak-anak itu bisa berpikir bagaimana untuk gambar yang sebenarnya dengan mencoba yang disebut dengan try and error. Dicoba salah, tapi mungkin dia bisa untuk menemukannya juga. Tapi bagi Allah itu utuh dan lengkap, karena Dialah yang merancang kehidupan ini. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam pemandangan Allah, waktu tidak akan membatasi Dia. Semua Dia tahu dari awal hingga berakhir. Karena firman Tuhan juga di dalam 2 Petrus dikatakan bahwa di satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun juga sama dengan satu hari. Artinya di situ bahwa waktu tidak membatasi. Jadi karena Allah tidak terbatas dengan waktu, dan kita tidak tahu hari esok. Kalau misalnya 1000 tahun seperti satu hari, lalu saudara mungkin melakukan sesuatu pada pagi hari, lalu saudara bisa merenung sore hari, maka gambaran itu pun pasti ada di dalam pemikiran otak saudara. Demikian juga Tuhan, walaupun 1000 tahun itu sama seperti satu hari, istilahnya pagi tadi nih. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu hari esok, seyogianya lah kita menyerahkan segenap masa depan kita. Seyogianya lah kita menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena bagi Dia itu semua lengkap dan utuh, Dia tahu. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka saudara tidak perlu khawatir tentang hidup. Dan hidup ini pun Dia yang punya. Lalu ayat firman Tuhan tadi berkata, Allah turut bekerja. Turut bekerja itu diambil dari kata sunergei, lalu sunargeo, artinya bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama maksudnya untuk menjalani kehidupan kita ini, masa depan kita yang akan kita lalui, maka Allah turut bekerja di sana. Lalu kalau Allah turut bekerja dan disebut bekerja bersama-sama, maka ada bagian Allah yang dikerjakan, ada bagian kita untuk dikerjakan.
Lalu yang membuat saudara mungkin khawatir tentang kehidupan ini, karena saudara menganggap bahwa kehidupan ini saudara yang mengerjakan sepenuhnya. Bukan. Allah turut bekerja. Artinya ada bagian Tuhan yang dikerjakan tentang hidupmu, dan ada yang saudara kerjakan untuk mempercayai seluruhnya hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dan bekerjalah saudara, maka Tuhan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat salah satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana Yusuf menjalani kehidupannya. Kita sudah tahu sejarah tentang Yusuf, bagaimana dia dimasukkan ke dalam gua, dijual, dan banyak juga cobaan demi cobaan yang dia hadapi dalam perjalanan kehidupannya. Yusuf bukan tidak tahu pasti seperti apa masa depannya. Dengan berbagai persoalan yang dihadapinya, dia pun tidak tahu seperti apa ujungnya sebenarnya. Hanya modal Yusuf dalam kehidupannya, dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjaga hatinya agar tetap percaya kepada Tuhan. Karena itulah Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati saudara harus dijaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Yusuf pun menjaga hatinya. Di rumah Potifar pun dia menjaga hatinya. Dia jaga semua hubungannya kepada Tuhan. Dia jaga hubungannya kepada Allah, sehingga penyertaan Allah dalam hidupnya yang membuat dia bisa eksis dalam segala pencobaan. Dari segala masalah, godaan, semua yang dihadapi, hanya penyertaan Allah. Lalu firman Tuhan tadi berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Firman Tuhan berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi firman ini akan terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Yesus, maka dia turut bekerja dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup, kalau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya, saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, karena itu firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hari esok. Inilah sebenarnya resep hidup yang berdamai dengan Tuhan, yang benar-benar ada sukacita dan damai sejahtera, bahwa semua yang kita lakukan, kita bekerja bagi Allah. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bagi orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja, maka saudara jangan khawatir, tunggulah waktu Tuhan. Maka kita harus sabar menanti. Semua juga orang-orang yang ada di dalam Alkitab, maka dia ada sabar dalam menghadapi pencobaan. Karena kesabaran inilah yang membuat dia bisa bertahan dalam segala godaan, dari segala masalah. Karena waktu Tuhan akan datang, dan kalau waktu Tuhan datang dalam kehidupanmu, membawa kebaikan dalam kehidupanmu, maka saudara lihat bagaimana Tuhan mengembangkan kehidupan, sehingga masalah yang lalu itu akan kita bisa renungkan, dan kita lihat bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, oh di situ Allah turut bekerja. Puji Tuhan. Karena waktu Tuhan juga ada. Ya, waktu ini ada dua. Satu waktu Kronos, waktu
yang selalu berjalan, yang tidak bisa kita hentikan, selalu berjalan terus. Dan di dalam perjalanan kronos inilah ada suka duka silih berganti. Tetapi di dalam rentangan waktu kronos, maka di situ ada waktu kairos, waktu Tuhan. Sama seperti dalam kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu kairos, akan menyelesaikan segala masalah, persoalan yang saudara hadapi. Puji Tuhan. Demikianlah kita lihat dalam Alkitab bahwa Yusuf pun menanti waktu Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yusuf setelah dia tahu bahwa waktu Tuhan datang bagi kehidupannya? Coba kita baca dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka disinilah Yusuf tahu bahwa semua yang diperbuat oleh saudaranya kepada dia, walaupun menurut dia tidak adil, tetapi dia tahu bahwa waktu Tuhan, setelah waktu Tuhan datang dalam kehidupannya, waktu kairos yang tadi, maka dia melihat bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kembali kepada ayat firman Tuhan tadi bahwa dikatakan segala sesuatu Allah turut bekerja. Jadi segala kejadian yang ada dalam kehidupan kita, termasuk kejadian yang kita hadapi sekarang ini, ya, kita stay at home di rumah. Mungkin saudara mulai sedikit agak bosan, tapi percayalah bahwa semua ini akan membawa kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang yang mengasihi Tuhan. Saya ulang firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kejadian yang sekarang. Allah turut bekerja di sini. Untuk apa? Untuk membawa kebaikan. Untuk siapa? Tidak untuk semua, tapi dikatakan untuk orang yang mengasihi Dia, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah engkau mengasihi Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dikala saudara melakukan suatu pekerjaan, menjalani kehidupan ini, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam hidupmu. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pemikiranmu. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita